Jadi untuk LPJ Persipura sebenarnya sudah siap sejak lama, gitu. Tapi persoalannya mereka pada saat memerlukan tenaga kita, mereka panggil dan ajak bicara, kemudian mereka putuskan bersama-sama dengan kita untuk menunjuk kita untuk membuat tim yang lagi dalam kesulitan pada saat itu. Nah, sehingga pada saat mereka berhentikan saya yang sudah berjuang membantu Persipura dengan susah payah, ya, jangan berhentikan seperti mereka berhentikan Edward Rifakdalam dan Boas Salosa. Cuma diumumkan saya kemudian panggil terus kasih surat pemberhentian atau surat keluar. Itu saya pikir tidak etis. Apalagi kita ini anak-anak Papua yang punya kemauan keras untuk memajukan sepak bola Papua dan memang cinta akan olahraga sepak bola di tanah Papua. Jadi harus mereka memberikan suatu ruang komunikasi yang baik begitu ya buat kita yang sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran, material untuk membantu tim Persipura berkembang pada saat tim Persipura lagi down, lagi jatuh di Liga 2 kemarin dari ulah manajemen yang sekarang. Nah, soal LPJ, saya sudah bertemu dengan Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport, sudah bertemu juga dengan Direktur Operasional Bank Papua, ya, dan sudah menyampaikan agar mereka sampaikan kepada Bank Papua bahwa LPJ sudah kita siapkan, kita akan berikan LPJ pada waktunya nanti karena jadwal kesibukan yang cukup padat, ya. Tapi sebenarnya itu bukan sebagai suatu alasan. Soal sponsor itu kan tergantung komunikasi antara pihak Persipura dengan sponsor. Kalau memang sponsor itu masih memberikan kepercayaan penuh kepada Persipura, pasti mereka akan membuka ruang komunikasi dan bantu. Sama halnya dengan apa yang saya lakukan kemarin. Ketika Bank Papua membantu Persipura 200 juta saja, saya berusaha untuk maksimal sampai Bank Papua itu bisa sponsor Persipura lebih daripada itu. Begitu juga Freeport. Nah, jadi ini soal hubungan komunikasi dan tingkat kepercayaan yang selama ini mereka sudah bangun. Kalau kemarin Freeport yang Bank Papua itu bisa memberikan dukungan sponsor yang penuh kepada Persipura pada saat lagi jatuh di Liga 2, itu karena saya membangun komunikasi intens yang baik dengan mereka. Karena perjanjian mereka hanya mendukung Persipura di Liga 1, Liga 2 tidak ada, baik Freeport maupun Bank Papua. Nah, tapi komunikasi yang baik, kita intens, akhirnya mereka bisa memberikan kepercayaan dan mendukung Persipura. Jadi soal persiapan tim, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang lalu tanpa sponsor, kita bisa mampu menyiapkan biaya, ya, untuk tim itu melakukan tahapan persiapan awal. Itu dengan gaji bulan pertama. Kita siapkan tanpa ada duit sponsor. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, kalau alasannya LPJ ini sebenarnya alasan yang tidak masuk akal. Itu. Saya pikir Ketua Umum Persipura juga sebagai pemegang saham Persipura, dan ada beberapa pemegang saham lainnya. Nah, harusnya berani berkorban untuk mengeluarkan operasional di dalam tim Persipura itu agar tahapan persiapan awal itu bisa berjalan. Nah, tapi saya lihat ini kan di dalam manajemen sendiri ini kan juga ada miskomunikasi dan ada yang kurang beres. Nah, sehingga itu terjadi sampai berdampak kepada tim. Sehingga tim itu tidak bisa disupport penuh oleh para pemegang saham. Akhirnya sampai saat ini tim Persipura tidak bisa melakukan tahapan persiapan. Tapi kalau seandainya manajemen Persipura itu di dalam baik-baik saja, saya yakin tim sudah persiapan dan sudah berjalan proses latihan awal sambil mereka mencari sponsor. Nah, sama halnya yang kita lakukan di Biak. Di Biak kita juga lakukan dengan dana awal yang kita upayakan sendiri, sambil berjalan kita mencari tambahan sponsor, komunikasi lisan dan lain sebagainya. Dan PSP sampai saat ini masih komunikasi lisan untuk bagaimana meyakinkan sponsor mendukung kita ke depan. Nah, sponsor ini kan melihat sejauh mana keseriusan kita untuk mempersiapkan tim. Kalau tim benar-benar kita siap dan kita akan tampil di kompetisi nanti, saya yakin mereka juga akan tertarik untuk memberikan dukungan kepada tim Papua yang akan berlaga di Liga 2 Indonesia nanti. Walaupun dari sisi bisnis mereka tidak dapat, tapi mungkin dari sisi sosial korporat mereka mungkin bersedia untuk membantu tim Papua yang ada. Nah, jadi saya pikir itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan apapun soal LPJ. Itu LPJ itu dengan sendirinya akan masuk pada waktunya. Itu. Tapi bagaimana mempersiapkan tim itu dengan target waktu yang mepet menjelang kick off Liga 2 harus dilakukan oleh manajemen Persipura. Karena saya sangat sayangkan bahwa kakak senior dari PSBS Biak ini jangan sampai tidak bisa berlaga di kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. Sangat disayangkan itu. Nah, kalau tahu begitu, kenapa mereka tidak mencari orang-orang yang punya kompetensi yang bagus, yang bisa berkomunikasi dengan semua sponsor dan mau membangun sepak bola Papua dan mau berkorban supaya tim ini bisa persiapan dan bisa bangkit kembali. Itu harapan saya. Nah, saya pikir yang kesulitan mereka sekarang kan waktu saya masuk awal ditunjuk sebagai manajer, itu kan mereka kasih saldo dalam posisi 0. Kemudian saya berupaya untuk mencari dana sendiri untuk membiayai tim pada kompetisi Liga 2 musim 2022-2023 yang lalu.
Nah kemudian mereka sampaikan saya bahwa Persipura ini lagi mengalami kesulitan dari sisi finansial. Nah, jadi kalau Pak Yan siap, tim ini bisa dibawa, diangkat kembali, masuk ikut pertandingan Liga 2. Tapi kalau tidak siap dari sisi finansial, biarkan saja turun ke Liga 3. Tapi kan saya tetap bersikeras bertahan untuk harus menjalankan amanat sebagai manajer untuk mencari duit membiayai tim Persipura. Nah akhirnya kita bisa ikut kompetisi. Nah opsi yang saya tawarkan pada saat mereka lagi kesulitan finansial saat ini di tim Persipura, saya minta untuk kita jual saham. Nah mereka setuju. Pak Herat yang sampaikan selaku direktur bahwa silakan Pak Yan cari. Nah saya sudah bicara dengan presiden direktur Freeport untuk beli saham Persipura. Terus sudah cari investor tambahan lagi 2 orang untuk bisa masuk join. Minimal saya hitung-hitung 1 tahun paling rendah kita 30 miliar ada di kas, atau 25 miliar paling tidak lah mencapai saldo kita di kas Persipura untuk membangun tim ini. Nah, tapi apa yang kita tawarkan kan mereka tidak respon itu, malah mereka menolak dengan cara mereka yang menurut saya kurang etis itu, sehingga ya kita tidak melanjutkan itu. Dan saya sudah mengisyaratkan bahwa sepanjang manajemen itu tidak dirubah, saya tidak akan bersedia untuk melanjutkan sebagai manajer di Persipura. Nah, dan itu saya isyaratkan itu juga ke mereka. Mungkin ada beberapa hal yang saya isyaratkan mereka tidak penuhi, akhirnya mereka berhentikan saya juga sebagai manajer. Tapi kan saya ingin untuk membangun sepak bola Papua yang sehat, yang memang punya kecukupan finansial, karena Liga 2 ini sudah masuk juga dalam industri olahraga, ya. Maka kita harus punya banyak sponsor dan pemegang saham yang siap untuk modal tim ini atau membiayai tim ini untuk bisa jalan. Apalagi Persipura sebagai tim yang punya nama besar di Liga Indonesia dan di Asia. Jadi saya harap manajemen harus lebih terbuka untuk bagaimana menarik simpati dan menarik para investor yang ingin join saham atau melakukan akuisisi, sehingga Persipura ke depan tidak kesulitan seperti ini. Ini kayak seperti Biak kan, kita akuisisi saham. Akhirnya Biak bisa jalan, walaupun Biak ini tim juga yang mengalami kesulitan finansial luar biasa ketimbang Persipura. Tapi akhirnya bisa jalan sampai dengan hari ini, kita persiapan dan kita mantapkan tim untuk bisa masuk ke Liga 2. Itu.